Hari ini marilah kita sama-sama mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke sebuah negeri yang melakukan sebuah kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kejahatan yang sangat luar biasa, pecinta sesama jenis. Maka Nabi Lut alaihi salam yang akan kita ceritakan pada hari ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke sebuah negeri bernama negeri Sodom. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka bersama-sama meninggalkan Babylon, maka mereka pun berpisah untuk berdakwah di negeri masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam pergi ke negeri Sodom, daerah Palestina. Negeri Sodom, sebuah negeri yang banyak sekali melakukan kemaksiatan di dalamnya. Pencurian, perampokan, kezoliman di mana-mana. Bahkan ketika orang-orang datang ke tempat itu, harta-harta mereka dirampas. Dan kalau ada laki-laki tampan yang datang ke daerah itu, maka dia tidak akan selamat. Karena orang-orang Sodom akan senantiasa menggoda dan melakukan kemaksiatan pada laki-laki tampan yang datang ke negeri Sodom. Maka Nabi Lut alaihissalam pun datang ke negeri tersebut dan berdakwah kepada orang-orang Sodom dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang mereka katakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri ini. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, kalau memang engkau adalah orang yang benar, maka timpakan saja azab kepada kami, kata mereka sambil menantang Nabi Lut alaihissalam. Namun Nabi Lut alaihissalam tetap senantiasa sabar, perlahan-lahan senantiasa mengingatkan mereka pada perbuatan keji yang tidak sepatutnya mereka lakukan di muka bumi ini. Perbuatan-perbuatan yang memalukan dan penyakit sosial yang merajalela di mana-mana. Pada suatu ketika, Nabi Lut alaihissalam sedang berada di dalam rumahnya, sementara anak perempuannya sedang mengambil air di pintu-pintu kota. Ada sungai di dekat pintu-pintu kota. Kemudian datanglah 3 laki-laki tampan mendatangi anak perempuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata bahwa aku ingin bertemu dengan ayahmu. Lalu anak perempuan itu ketakutan sambil melihat ke kanan dan ke kiri, takut-takut kalau ada kaum negeri Sodom yang melihat pemuda-pemuda tampan tersebut, pastilah laki-laki tampan itu tidak akan selamat di negeri Sodom. Lalu sang pemuda-pemuda itu datang di waktu asar dan sang anak perempuan ini dengan berbisik-bisik penuh ketakutan mengatakan, wahai pemuda, tolong tunggu di sini sebentar saja. Aku akan pulang dan aku akan beritahu kalian untuk kepada ayahku. Jangan kemana-mana karena negeri ini sangat berbahaya sekali untuk kalian, kata anak perempuan tersebut. Maka anak perempuan Nabi Lut alaihissalam pun langsung berlari menuju ke rumahnya dan memberitahukan kabar ini pada ayahnya. Lalu Nabi Lut mengatakan bahwa ini adalah hari yang dahsyat dan dadanya terasa sempit karena ia tahu bahwa apabila penduduk kaum Sodom melihat laki-laki tampan-tampan itu, maka mereka tidak akan pernah selamat. Lalu Nabi Lut alaihissalam pun berjalan dengan cepat bertemu dengan para laki-laki yang menunggu di pinggiran sungai dan pintu-pintu kota dan mengatakan, untuk apa kalian kemari? Laki-laki yang berjumlah 3 orang itu tidak berkata apa-apa, hanya mengatakan bahwa tolong jamu kami adalah tamu dari engkau wahai Nabi Lut alaihissalam. Lalu Nabi Lut alaihissalam terus-menerus mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, negeri ini sangat berbahaya untuk kalian, pulang saja, pergi saja, jangan datang kemari. Kalau kalian datang kemari, orang-orang tersebut adalah kaum pecinta sesama jenis, kalian tidak akan selamat, kata Nabi Lut alaihissalam. Namun sang tamu-tamu ini pun tetap bersikeras untuk bertahan dan terus ingin menuju justru ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam tidak bisa berkata apa-apa lagi. Nabi Lut alaihissalam hanya mengatakan, baik, tapi tunggu nanti ketika selesai maghrib, tunggu waktu gelap supaya tidak ada orang yang melihat kalian, kata Nabi Lut alaihissalam sambil berbisik-bisik. Maka ketika hari sudah mulai gelap, Nabi Lut alaihissalam mengendap-endap membawa 3 tamu yang tampan itu menuju ke rumahnya. Ia tidak ingin ada seorang pun yang tahu akan kehadiran laki-laki tampan yang akan membahayakan tamunya tersebut. Maka ketika laki-laki itu pun pada akhirnya datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam memerintahkan seluruh keluarganya untuk diam-diam saja, jangan sampai orang-orang tahu. Namun 3 pemuda tampan ini tidak banyak berbicara. Maka Nabi Lut alaihissalam terus mengatakan,
mengatakan, sudahlah pulang saja, jangan datang ke tempat ini, berbahaya untuk kalian. Lalu ternyata beberapa saat setelah itu Nabi Lut alaihissalam dikagetkan ketika pintu rumahnya mulai digedor-gedor, kemudian diketuk-ketuk dengan sangat keras. Buka Nabi Lut, buka Lut, pintu ini kami tahu ada laki-laki tampan di dalam rumahmu. Buka pintunya, kata seluruh orang yang berada dalam negeri tersebut. Ternyata kaum Sodom tahu di rumahnya Nabi Lut ada laki-laki tampan. Mereka seperti orang gila yang kehausan, ingin segera bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Nabi Lut alaihissalam mengatakan, wahai penduduk kaum Sodom, di rumah ini ada perempuan, ada anak perempuanku. Kenapa kalian berhasrat sekali dengan laki-laki? Mereka mengatakan apa? Engkau tahu bahwa kami tidak berkeinginan terhadap perempuan, wahai Lut. Maka buka pintunya, kami ingin bertemu dengan tamu-tamumu yang tampan itu. Kata seluruh penduduk kaum Sodom yang sudah sangat menggila. Lalu Nabi Lut alaihissalam mengatakan, seandainya aku memiliki keluarga yang kuat, pasti aku akan melindungi kalian, wahai tamu-tamuku. Namun anehnya, tamu-tamu itu senantiasa diam dan tersenyum dengan penuh ketenangan. Nabi Lut alaihissalam, lihatlah mereka akan mengganggumu. Lalu apa yang dikatakan oleh para tamu-tamu tersebut? Tamu-tamu itu mengatakan bahwa aku adalah malaikat, wahai Nabi Lut, Nabi Allah. Jangan khawatir, mereka tidak akan pernah mengganggumu. Mereka tidak akan pernah bisa mengganggumu, kata nabi-nabi tersebut. Maka yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat tersebut adalah, wahai Lut, Nabi Allah, tenang saja. Nabi Lut alaihissalam kemudian kembali panik melihat ke kanan ke kiri, siapa yang kira-kira membocorkan yang berada di dalam rumahnya, siapa yang membocorkan bahwa ada tamu-tamu yang tampan ini di dalam rumahnya. Ia melihat ke kanan ke kiri, ia tidak melihat ada istrinya, maka bertambah sedihlah hatinya. Ia tahu, Nabi Lut tahu bahwa ternyata istrinya lah yang membocorkan rahasia bahwa ada laki-laki tampan itu. Namun laki-laki tampan itu kembali menenangkan Nabi Lut alaihissalam, tenang saja wahai Nabi. Kemudian tiba-tiba pintu terbuka dan Allah mentakdirkan bahwa seluruh penduduk kaum Sodom yang tergila-gila terhadap laki-laki tampan itu matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mulai mencari-cari, mereka mulai berpegang-pegang dan saling menabrak satu sama lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya kecuali istrinya untuk pergi meninggalkan negeri tersebut, dan dikatakan bahwa negeri itu akan dihancurkan ketika subuh nanti. Maka Nabi Lut alaihissalam dan seluruh keluarganya silahkan meninggalkan negeri Sodom di waktu akhir malam ketika gelap. Maka ketika semua orang buta yang mencari-cari jalan saling bertabrakan satu sama lain, Nabi Lut alaihissalam terus berlari bersama keluarganya dan diingatkan, jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang ketika engkau mendengar suara apapun, wahai Nabi Allah. Nabi Lut terus berlari, keluarganya terus berlari, namun sang istri tertinggal di negeri tersebut. Dan yang terjadi adalah malaikat-malaikat dengan izin Allah mengambil negeri tersebut ke atas dan kemudian dibalikkan negeri tersebut. Seluruh banyak sekali batu-batu yang berisi dengan api-api menghancurkan negeri tersebut. Negeri Sodom musnah karena mereka melakukan kejahatan yang berada di muka bumi. Mudah-mudahan kisah Nabi Sodom menjadi, Nabi Lut alaihissalam di negeri Sodom menjadi pembelajaran untuk kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang di luar fitrah manusia. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita berjalan, berusaha, senantiasa berdoa kepada Allah untuk berjalan sesuai jalurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadi inspirasi bagi kita.